Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras di channel Bisnis Kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, untuk pertemuan kali ini saya mengambil tema brand equity. Brand equity ini merupakan satu kebanggaan bagi satu perusahaan dengan mereknya. Jadi diskusi ini merupakan diskusi yang sangat menarik untuk diketahui bagi rekan-rekan mahasiswa atau para pebisnis tentang bagaimana mengelola atau ingin tahu tentang brand equity. Untuk selanjutnya, mari kita diskusi lebih lanjut tentang brand equity. Jadi rekan-rekan mahasiswa atau khalayak semuanya, mari kita coba mengetahui apa yang dimaksud dengan brand equity. Saya memberikan contoh saja, tidak memberikan satu definisi yang khusus. Sebagai contoh begini, kalau saya menyebutkan satu merek, contohnya Honda, Toyota, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, dan Nissan. Tentunya di benak para pemirsa semuanya pasti sudah tidak asing lagi. Itu adalah merek otomotif yang sangat terkenal di dunia. Jadi kita bisa memahami dari contoh 6 contoh merek mobil yang saya sebutkan tadi, kita bisa mengambil atau kita bisa menyebutnya merek-merek tersebut adalah brand equity. Jadi silahkan untuk menginterpretasikan sendiri tentang apa itu brand equity. Nanti secara bertahap terus kita akan diskusi sampai akhirnya tahu sendiri apa itu brand equity. Mari kita lanjutkan. Manfaat brand equity. Jadi brand equity tadi merupakan satu produk yang terkenal. Jadi kalau suatu produk itu sudah terkenal, maka dia akan mudah menambah konsumen baru. Jadi kalau dia launching ke satu lokasi pemasaran baru, maka akan cepat dibeli oleh konsumen. Begitu pula dengan produk yang terkenal atau brand equity tadi, dia mempunyai positioning yang kuat. Jadi dia begitu menonjol di pasaran di kelasnya atau bahkan melebihinya, di mana
produk-produk yang lain jauh ketinggalan. Sehingga apabila satu otomotif tersebut muncul di satu pasaran, pasti akan terlihat oleh para konsumennya, baik itu calon pembeli maupun orang yang ingin tahu. Jadi dia mempunyai positioning yang sangat kuat. Itulah dari keunggulan atau manfaat daripada satu brand equity. Selanjutnya ada hal yang tidak boleh dilupakan lagi. Kalau suatu merek itu sudah terkenal, maka gampang sekali ekspansinya. Jadi ingin dikembangkan produk tersebut untuk dijual di luar negaranya atau di luar regionalnya, itu gampang sekali diterima oleh masyarakat luas. Jadi itulah yang namanya manfaat daripada brand equity. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, ada pertanyaan begini, kapan merek atau satu merek bisa menjadi brand equity? Jadi kita bisa menjawab, saya bisa menjawab, suatu merek akan menjadi brand equity apabila dia mampu yang pertama melakukan brand awareness. Brand awareness. Apa yang maksudnya brand awareness tadi? Jadi brand awareness tadi apabila ada keluhan terhadap merek yang dibeli oleh pelanggan, itu pihak perusahaan, baik itu distributornya atau agennya, harus segera tanggap. Harus tanggap terhadap permasalahan yang ada di pelanggan. Jangan didiamkan saja. Itu namanya brand awareness. Kemudian berikutnya adalah brand loyalty. Jadi apabila satu merek itu sudah menjadi brand equity, maka merek tersebut akan mempunyai loyalitas pelanggan. Jadi kalau orang yang sudah kecanduan dengan satu merek, maka dia akan mempertahankan satu merek tersebut. Yaitu namanya brand loyalty. Kalau tidak, merek tersebut tidak mau beli atau tidak mau memakai. Kemudian yang ketiga, itu yang berikutnya, yaitu adanya perceived quality. Perceived quality apa maksudnya? Perceived quality itu adalah apa yang diterima atau apa yang dirasakan oleh pelanggan memang berkualitas. Jadi tidak abal-abal. Jadi seandainya ngomong nasi goreng itu enak, lezat, ya begitu. Siapapun yang merasakan, ya dia akan merasakan hal yang dijanjikan tadi. Itu. Kemudian yang keempat adalah brand asset. Jadi kalau yang namanya brand equity itu adalah juga merupakan brand asset, yaitu merek-merek yang dapat dijadikan investasi. Contohnya emas,
kemudian mobil-mobil mewah, rumah gunung. Nah, itu terus masuk brand equity sehingga dia bisa dijadikan brand asset. Kemudian selanjutnya kita lihat yang terakhir adalah adanya brand association. Brand association ini adalah contohnya adanya komunitas. Jadi orang-orang yang menggunakan brand equity tadi, dia bergabung di dalam satu grup atau satu kelompok untuk membangun satu persatuan sosial. Nah, semuanya itu diperhatikan oleh pihak pabrikan, pihak pengusaha, atau pihak yang owner perusahaan. Nah, jadi itulah rekan-rekan, ada beberapa syarat merek bisa menjadi brand equity. Baik, kita lanjutkan rekan-rekan mahasiswa. Kemudian kita lihat apa kelebihan brand equity. Brand equity bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, customer value, yaitu nilai pelanggan. Yang kedua adalah corporate value atau nilai perusahaan. Jadi brand equity tadi memberikan manfaat bagi pihak pelanggan, juga memberikan manfaat bagi perusahaan. Sekarang mari kita lihat apa yang dimaksud dengan customer value. Nah, yang pertama, informasi. Jadi pihak pelanggan ini selalu diberikan kemudahan tentang informasi terhadap merek yang menjadi brand equity tadi oleh pihak korporatnya. Baik itu produk baru, baik itu menanyakan kalau ada permasalahan, baik itu kalau ada pergantian, perawatan, segala macam. Itu diberikan informasi semudah-mudahnya. Kemudian yang berikutnya, percaya diri. Jadi pihak pelanggan atau konsumen yang membeli produk brand equity tadi akan merasa percaya diri, bangga terhadap barang yang dibelinya. Jadi kalau kita lihat artis-artis kita atau orang-orang kaya di Indonesia, begitu membeli mobil mewah, maka dia akan bangga dengan mobil yang dibelinya. Contohnya, kalau dia ketemu teman atau ada ketemu pihak media sosial, dia akan membanggakan brand equity yang dibelinya. Kemudian kita lanjutkan tentang adanya kepuasan. Jadi pihak pelanggan kalau membeli barang yang branded, yaitu brand equity tadi, maka dia akan terpuaskan. Jadi tidak ada kecewanya. Itulah yang diberikan barang branded. Istilah branded tadi ya brand equity tadi. Kemudian kita lanjutkan apa yang diberikan brand equity kepada perusahaan. Yang pertama adalah program pemasarannya itu jelas, sehingga bisa efektif
dan efisien. Jadi tidak menghambur-gemburkan uang, tapi tepat sasaran. Karena brand equity tadi sudah mempunyai segmen pasar tersendiri. Selanjutnya, corporate value-nya yang berikutnya adalah adanya brand loyalty. Jadi dengan adanya brand loyalty tadi tentunya akan menguntungkan bagi perusahaan, yaitu adanya peningkatan pendapatan karena barangnya dibeli. Oke, kita lanjutkan lagi, yaitu harga atau laba. Jadi barang branded itu harganya kadang-kadang tidak kira-kira. Kalau orang sudah loyal, maka berapapun harganya itu dibeli. Selanjutnya, pihak perusahaan juga gampang melakukan ekspansi penjualan. Ekspansi penjualan itu tentunya arahnya ke luar negeri ya, di luar negaranya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah adanya keuntungan kompetitif. Keuntungan kompetitif ini adalah keuntungan yang diperoleh karena barangnya branded atau brand equity tadi. Jadi dengan harga berapapun, kalau harganya melambung ya tentunya ada keuntungan. Nah, itu yang dimaksud dengan keuntungan kompetitif. Baik, rekan-rekan semua, apabila diskusi ini menyenangkan, silahkan like, subscribe, dan komen. Silahkan saksikan video berikutnya bersama Bisnis Kampus. Terima kasih.